Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Olimpiadela Agustin yang kerap disapa Dela. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas create, view, dan edit files. Nah, di sini terdapat beberapa materi. Materinya itu yang pertama ada stdin, stdout, stdr, pengenalan theme, edit file dengan theme, edit file dengan nano, perintah more dan less, perintah head dan tile. Kita ke pembahasan yang pertama dulu yaitu stdin, stdout, dan stdr. Nah, di sini udah ada contoh simulasi dari stdin, stdout, dan stdr. Nih, di pertama ini kan ada stdin. Apa sih stdin? Stdin itu adalah standar input. Jadi itu adalah segala sesuatu yang kita masukkan atau kita ketik di Linux. Contohnya kayak ls, cd, mv, rm, dan lain-lain. Kalau stdout itu adalah standar output. Output normal yang ditampilkan di Linux. Contohnya kayak ls menampilkan daftar isi direktori. Kalau stdr itu adalah standar error. Output berupa pesan error. Jadi contohnya itu kayak ls folder gak ada, no such file or directory. Jadi si filenya tuh error yang kalian ketik itu tidak ada. Nah, jadi kesimpulannya tuh setiap input stdin akan menghasilkan stdout, setiap stdin ini kursornya mana ini? Setiap stdin akan menghasilkan output yang benar atau output yang salah yaitu stdr. Nah, contoh kasus perintah. Sekarang kita langsung aja ya teman-teman buka Linux-nya. Aku ketikkan dulu perintah ks. Nah, jika digunakan pada file bukan directory, error stdr. Nah, di sini kita coba klik cd tas.txt. Nah, ini bacanya kayak tadi yang aku bilang ya teman-teman, no such file or directory. Ini error ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau coba menyimpan output ke file redirect. Normalnya output bakal muncul di layar dengan lebih besar. Output bisa disampaikan ke file. Contohnya, kita tulis ls lebih besar show.txt, lalu kita enter. Nah, jika show.txt belum ada, otomatis kita itu belum dibuat. Kita harus membuat dulu. Jika sudah ada, isinya itu akan ditimpa. Gimana sih kita mau melihat isi file dengan cat? Kita tinggal ketik aja perintah cat show.txt. Nah, jadi kita tuh ini tuh fungsi perintah yang tadi itu untuk melihat isi dari show.txt yang udah kita buat tadi. Jadi hasil ls yang dialihkan bisa dibaca dari file tersebut. Nah, sekarang kita mau coba membuat directory dan file. Buat folder baru ya teman-teman. Dari sini tinggal ketikkan aja mkdir, misalnya tes 12. Bentar. Terus kita masuk ke folder tersebut. cd tes 12. Bentar. Terus buat file kosong di dalamnya. Yaitu kita klik touch isi text dot txt. Bentar.
Oh teman-teman, maaf, itu tadi aku salah ya, SD bukan CD. Kita ulang lagi. Dari CD tes 12 enter. Nah, terus kita buat file di dalamnya, yaitu touch isi text lagi. Nah ya, isi text dot txt enter. Nah, kita mengecek isi direktorinya dengan menulis ls tes 12. Oke. Next kita tulis isi text dot txt ya teman-teman. Prinsipnya sama. Hasil output bisa langsung muncul di layar atau bisa dialihkan ke file untuk disimpan. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan VIM ya teman-teman. Oke, di materi VIM ini kita akan mencoba untuk menginstal VIM. Sebenarnya apa sih itu VIM? VIM itu adalah software editor untuk mengedit atau memodifikasi file di Linux. Kayak file text.txt sebelumnya dibuat dengan touch, tapi belum bisa diisi atau diubah. Dengan VIM, file bisa diisi teks, dimodifikasi, dan disimpan. Perintah awal kita ketik v, lalu tekan tab. Bentar guys. Maaf teman-teman yang tadi salah. Kita klik V, lalu kita tab. Nah, tadi saya mencetnya enter. Itu salah teman-teman. Nah, di default Linux itu tidak ada VIM ya teman-teman. Jadi kita tuh harus install dulu. Di sini tuh adanya V itu editor jadul atau versi lamanya. Nah, kalau VIM itu singkatannya vImproved, versi baru dengan fitur yang lebih lengkap daripada V ini ya teman-teman. Nah, cara menginstal VIM kita bisa salah lagi. Bentar. Salah mencet enter. Nah, kita bisa klik apt get install VIM. Sebelumnya, untuk menginstal kita harus dulu masuk ke mode root ya teman-teman. Kita di sini klik dulu su.
Oke, nah di sini kita baru apt get install Vim. Nah, kita yes. Untuk melanjutkan mendownload, kalian harus memasukkan dulu sebuah file ISO. Nah, kalian pencet yang paling bawah ini yang gambar seperti CD. Kalian klik kanan. Karena pas aku masukkan itu menggunakan ISO Debian, yang ini AMD64, aku pencet ini. Nah, sekarang sudah nyala. Kita enter saja. Nah, otomatis Vim terdownload ya teman-teman. Terdownload dengan sendirinya. Untuk menyalakan Vimnya, kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan ya teman-teman, yaitu boot order pada Debian server. Nah, ini kita mencoba untuk merunning. Nanti ini akan masalah yang muncul setelah install. Jadi, nah, tampilan ini tuh kayak tampilan kita mau install Debian ya teman-teman. Ini tuh kenapa? Ini tuh gara-gara kita udah nge-install Vim sebelumnya di Debian server dan melakukan shutdown. Jadi tampilannya kayak gini, saat dijalankan ulang muncul tampilan seperti mau menginstal ulang Debian. Hal ini terjadi karena saat instalasi kita menggunakan DVD atau CD ISO yang Debian itu ya. Nah, sistem membaca DVD lebih dulu dibanding harddisk sehingga tampilannya seperti proses instalasi ulang. Caranya, Debian yang sudah diinstal tidak hilang, tapi hanya urutan boot order yang salah. Sekarang kita keluar dulu. Nah, itu tuh penyebabnya gara-gara urutan boot default ya teman-teman. Jadi si harddisk itu di bawah, nggak di atas. Kita ke setting aja, setting di Debian ya teman-teman. Kita ke sistem. Nah, di sini kalian bisa lihat teman-teman, urutan pertamanya itu optical network, baru harddisk. Nah, karena DVD diposisikan lebih atas, jadi sistem akan mencoba boot dari DVD atau muncul instalasi ulang. Solusinya untuk mengubah boot order, kita kan ini udah masuk ke setting tuh sistem pada Debian server. Kita ke bagian boot order, terus pilih harddisk. Kita naikin harddisknya menggunakan tombol panah ini. Jadi yang paling atas. Yang kedua yang optical, dan yang ketiga itu yang fluffy. Yang network kita matiin dulu. Nyalain yang fluffy. Kita ke siniin. Nah, jadi harddisk, DVD atau CD, terus fluffy. Nah, kalau udah, kita pencet OK. Lalu kita start untuk merunning lagi. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, kali ini tampilan sudah booting normal ke Debian, bukan ke instalasi ulang. Masuk ke sistem seperti biasa, Debian berjalan tanpa perlu install ulang lagi. Jadi intinya, kalau setiap restart server malah minta install ulang, cukup cek dan atur boot ordernya aja. Pastikan harddisk di urutan paling atas ya teman-teman. Jangan sampai kalian malah ngikut install ulang si Debiannya teman-teman. Itu kan memakan waktu yang lumayan lama, cukup lama ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya aja. Yaitu adalah edit file dengan Vim. Nah,
teman-teman, kita sebelumnya sudah install Vim dan atur boot order. Sekarang bisa masuk lagi ke Debian dengan normal. Kali ini kita akan praktek mengedit file.txt dengan Vim. Kita membuka file dengan Vim. Sekarang kita langsung aja masuk ke terminalnya, teman-teman. Dan apabila, nah sini kita ls dulu. Ternyata tadi yang tas txt kita belum masuk, baru adanya yang show txt. Aku akan buat dulu mkdir task.txt. Oke teman-teman, di sini yang kesimpan itu aku tuh yang tadi isi teks, tapi bukan tas txt. Oke, sekarang kita masuk aja ke Vim, isi text.txt. Awalnya file ini kosong, tidak bisa langsung mengetik. Kita masuk ke mode insert dulu ya teman-teman. Caranya apa? Kita klik tombol I. Nah, ini otomatis udah insert, kita bisa mengetik di tabel ini ya teman-teman. Contohnya kita nulis halo 1, enter. Halo 2, enter. Halo 3. Oke. Nah, cara keluar dari mode insert ini, kita tekan escape yang pojok kiri paling atas ya teman-teman. Nah, kita udah keluar dari mode insert. Cara menyimpan dan keluarnya, kita klik dulu titik 2 ya teman-teman. Terus kalian pencet W. W itu write atau save. Nah, karena kita mau save dan keluar, kita pencetnya W dan Q. Q itu quiet ya teman-teman. Jadi W dan Q itu save lalu keluar. Oke, setelah keluar, nah sekarang kita udah bisa ke layar sebelumnya ya. Kita mau cek si isi file dengan menuliskan perintah chat isi text.txt. Nah, di sini udah ada yang tersimpan, yaitu halo 1, halo 2, halo 3 ya teman-teman. Terus gimana sih caranya kayak kita tuh keluar tapi tanpa menyimpan sesuatu di dalam si file itu? Kita masuk lagi ke Vim isi text.txt. Kita ke insert dulu sebelumnya. Kita tulis halo 4. Oh, itu 3-nya ke bawah ya. Oh, itu 3-nya ke bawah ya. Lah, nih, kan halo 3. Terus kita halo 4. Halo 4. Nah, kita keluar dulu escape titik 2. Kalau misalnya kita klik Q aja atau quiet, dia gak bisa teman-teman. Dia no write, send, last change. Dia error, gak bisa. Tapi kalau kalian mau keluar doang, kalian tuh harus make tanda seru di belakang Q-nya. Contohnya kayak gini. Q tanda seru. Terus kita enter. Lalu kita cek lagi isi filenya dengan menuliskan cut isi teks.
titik txt. Nah, si hal 4-nya tidak tersimpan ya teman-teman. Kita jadi ringkasannya di sini adalah untuk masuk ke Vim itu dan mengetik di layar Vim, kalian harus klik dulu I sebagai insert mode, lalu escape untuk keluar dari insert mode, terus titik 2W itu untuk save, titik 2W dan Q itu untuk save dan quiet, dan kalau titik 2Q tanda seru itu save keluar tanpa mengsave-nya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu edit file dengan Nano. Teman-teman, sebelumnya membahas pengeditan file dengan Nano, kali ini kita fokus ke perintah more dan less untuk membaca isi file. Kita ini clearin dulu deh. Oke. Kita sebelum itu harus untuk melihat cat var log put titik dot log. Ini nggak bisa teman-teman, kita harus untuk berisi informasi proses booting Debian. Masalah akses saat dicoba dibuka langsung permission denied karena masih user biasa. Solusinya kita harus masuk dulu ke mode root. Kita klik SU, lalu masukkan passwordnya. Oke, udah masuk. Lalu kita masukkan perintah yang tadi. Menampilkan seluruh isi file sekaligus dari atas sampai akhir. Output terlalu banyak jadi sulit dibaca teman-teman. Untuk itu kita pakai perintah more, jadi si cat-nya kita ganti ke more, teman-teman. Karena aku sudah dihapus clear setiap memberi perintah, jadi halamannya itu nggak ada ya teman-teman. Dari atas sampai akhir itu sama aku langsung dihapus, jadi tidak bisa menampilkan apa-apa. Nah, kalau misalnya kalian nanti ada tampilannya, kalian itu pencet spasi itu untuk menampilkan satu halaman penuh berikutnya atau output lama yang telah hilang. Kalau mencet enter itu geser satu baris aja, dan Q itu quiet ya teman-teman. Nah, lalu juga ada menggunakan perintah less teman-teman. Kayak gini. Ini tuh mirip dengan more tapi lebih fleksibel, bisa scroll maju mundur, spasi maju satu halaman, kalau enter maju satu baris, dan Q itu keluar. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah perintah head and tail. Nah, jadi sebelumnya untuk melihat isi file dipakai cat atau more itu kita dan less ya. Kekurangannya itu semua itu menandakan keseluruhan isi file, walau more, less bisa per halaman. Kadang kita hanya perlu lihat awal atau akhir isi file pakai head dan tail. Apa itu head dan tail? Head itu adalah menampilkan bagian awal dari file atau output, sedangkan tail menampilkan bagian akhir dari file atau output. Contoh dasar file target itu adalah /var/log/botlog.
Kalau menggunakan perintah head, jadi head ya. Head var lock bootlock. Enter ya, karena tadi aku selalu dihapus setelah memberi perintah, jadi di filenya kosong ya teman-teman. Oke, sekian materi pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang tidak enak didengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.